Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam lindungan serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah berikan kelancaran dalam segala usaha dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saat ini kita berada di Jalan Raya Kalimulia. Di sebelah kanan kita itu wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya Kelurahan Pondok Rajek, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Kelurahan Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Jadi jalur ini memang agak unik ya guys, karena jalur ini memisahkan antara dua wilayah ya, satu Kabupaten Bogor dan juga Kota Depok. Dan jalur ini merupakan jalur alternatif yang banyak dilalui oleh warga, terutama warga yang beraktivitas dari Bogor ke Jakarta atau dari Depok atau Jakarta ke Bogor gitu sih. Dan jalur ini seringkali ramai ya dilintasi oleh pengendara. Cuma mungkin enaknya di sini nih tidak ada kontainer ya, atau jarang kontainer. Kenapa? Karena jalurnya ini agak sedikit banyak tikungan sehingga mempersulit kontainer. Dan biasanya kontainer itu melewati jalan raya Jakarta Bogor. Jadi udah tepat banget sih ya kalau kalian yang ada di mungkin Jakarta Selatan, dari Cinere, Depok ya, Kota Depok, itu kalau mau ke Bogor lewat sini. Nah, sebelah kiri itu kita mau ke alun-alun Kota Depok, dan kita ambil kanan menuju Pemda Kabupaten Bogor di Kota Cibinong. Sebelum jalan lebih lanjut, kita pengen kasih tahu dulu ya rute perjalanan yang insya Allah akan kita lewatin nantinya. Tujuan kita sebenarnya Ujung Kulon ya guys, di Provinsi Banten. Dan rute yang akan kita lewatin ini rencananya kita akan menuju Kota Bogor, nanti belok ke Jalan Raya Ki Haji Soleh Iskandar sampai dengan IPB Bogor Barat, terus lanjut ke Rangkas Bitung, Jasingan dulu Pak, Rangkas Bitung dulu ya. Pokoknya wilayah Banten deh ya, Pandeglang. Mungkin kita nggak ngelewat Anyer kali ya, nanti kita lewat Mandalawangi, terus kemudian kita menyusuri jalur pantai Anyer ya, Pantai Anyer, sampai dengan ke Tanjung Lesung dan apa sih tadi namanya, Ujung Kulon. Nah, mudah-mudahan sehat selamat ya. Dan alhamdulillah sih cuaca pada hari ini cerah. Sekarang jam 6 pagi guys, dan hari libur, jadi mudah-mudahan sih nggak macet ya di Kota Bogor. Kalau seandainya macet ya lumayan. Tadi pengen berangkat lebih awal, lebih pagi, karena persiapan kita dadakan, jadi agak terburu-buru ya. Udahlah, kita sesuaikan aja dengan persiapan yang ada. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala apa-apa ya. Rencananya juga nanti kita mungkin nginep ya 1 malam, entah itu di nggak tahu lah di mana, nanti kita lihat situasi dan kondisi aja, karena kita juga nggak terlalu merencanakan. Dan kita yakin kalau di daerah sekitar Ujung Kulon atau wilayah Bayah atau di wilayah pokoknya sekitar pesisir Banten situ, saya yakin banyak ya penginapan yang tersedia. Jadi kita nggak terlalu prepare banget sih tentang penginapan. Paling yang kita baju pun kita juga nggak terlalu bawa banyak, bawa satu box nih di belakang motor kita, motor NMAX. Dan untuk informasi
kondisi aja kita menggunakan motor NMAX ya, NMAX Old 155 ya, 155 ya, betul, 155 tahun 2016. Insya Allah udah diservis sehat. Yang penting itu sih, kalau misalnya kita mau bepergian jauh supaya hati kita tambah nyaman. Untuk antisipasi juga kita selalu bawa jas hujan ya guys, karena kita nggak tahu sih ya kapan hujan itu turun, dan terkadang bisa ngerepotin ya. Walaupun hujan itu rezeki ya, tapi memang cukup ngerepotin kalau kita sedang dalam perjalanan. Kalau planning satunya sih, kita mungkin kalau misalnya kita agak capek atau pengen istirahat lebih leluasa, mungkin di Tanjung Lesung ya, kita cari penginapan. Atau nanti kalau misalnya cuacanya mendukung bagus, mungkin kita pengennya sih nginepnya di antara Bayah atau di Labuan Ratu, karena nanti rencananya kita pergi dan pulang dengan jalur yang berbeda ya, seperti kita mengitari Provinsi Banten dan juga masuk sebagian ke Provinsi Jawa Barat gitu sih. Jadi ini mungkin secara kalau prediksi mungkin sore ya, sekitar jam 3 atau asar kita sudah sampai di Tanjung Lesung. Tapi kita lihat situasi dan kondisi aja ya, karena kita juga belum tahu apakah nanti jalurnya itu ramai karena ini hari libur, atau walaupun hari libur jalurnya tetap sepi di jalur Banten. Kita belum tahu tuh, makanya kita ini aja, yang penting kita bisa nikmatin perjalanan kita ini. Video perjalanannya juga mungkin kita buat agak panjang ya guys, supaya mungkin kita pengen memberikan gambaran atau informasi ya tentang jalur dari mulai Jawa Barat masuk ke Provinsi Banten dan menyusuri jalur pantai di ujung kulon itu secara lebih utuh ya, walaupun mungkin enggak 100%, tapi minimal bagi kalian nanti yang punya rencana untuk melakukan perjalanan ke Banten, itu bisa tambah yakin atau bisa berpikir lebih matang ya, supaya ada persiapan-persiapan tertentu. Mungkin kalau seandainya jalurnya seperti apa atau bagaimana, seperti itu. Dan kita buat agak panjang mungkin ya, supaya kita juga dapat konten juga sih. Selain itu, dengan kita banyak buat video juga, nanti kita pengen juga semacam eksperimen ya, atau coba-coba gitu ya, kemampuan kita buat ngedit video dan lain-lain sebagainya, supaya mungkin kita pengen nyoba upload video lebih lebih banyak lah. Mungkin seminggu bisa, yang tadinya 3 bisa 4 atau 5 video. Tinggal nanti kita lihat kemampuan kitanya, dan kita juga mempersiapkan kamera kita dan juga kartu memori ini agak banyak nih, karena mengingat perjalanan yang agak panjang, kita persiapkan 4 kartu memori. Mungkin itu ya guys, sedikit cerita berbagi pengalaman tentang persiapan kita melakukan perjalanan ke Banten, kemudian ke Tanjung Lesung, Sawarna, terus ke Bayah, sampai dengan nanti ke Pelabuhan Ratu dan sampai dengan pulang lagi.
lagi. Barangkali nanti kalau ada yang kurang nanti kita akan tambah lagi ya, mungkin segitu singkatnya. Dan sengaja kita berangkat pagi supaya kita memang menghindari perjalanan di malam hari nanti ya, dan karena mungkin khawatir resiko dan lain sebagainya. Adapun jarak tempuh mungkin kita perkirakan sekitar 300 sampai 400 km jaraknya ya, tapi pastinya kita juga nggak tahu. Yang jelas jalur ini pernah kita lewatin dan ini seakan menjadi tanda ya, pas ketika kita sudah berhasil riding berdua bersama istri itu keliling sampai dengan Sawarna Bayan Labuan Ratu, itu semacam ada indikasi, oh iya ternyata kita ini kuat untuk melaksanakan kegiatan mudik pulang kampung. Maka kita tambah yakin tuh pas ketika orang tua kita ngajakin mudik dan kita memutuskan untuk menggunakan motor, sementara orang tua kita itu menggunakan mobil. Dan kita yakinkan ke orang tua, insya Allah kita mampu dan kuat karena kita sudah latihan sebelumnya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita sudah sampai di Jalan Raya Keradenan nih. Dan karena lalu lintasnya lancar dan juga mungkin karena hari libur juga, jadi alhamdulillah ya, dengan waktu sekitar 15 menit dari tempat kita nih, dari Depok ini kita sudah sampai di sini nih. Ini kayaknya mustahil kalau kita jalan pagi hari di hari biasa, karena di daerah sini nih banyak sekali
persekolahan ya, sehingga kalau seandainya hari biasa itu pasti banyak orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk bersekolah, dan juga banyak juga ya kawasan industri di depan kita nantinya yang pasti bakal menimbulkan kemacetan karena karyawan akan masuk ke tempat kerjanya masing-masing. Kita syukurin ya, dan sebenarnya ada yang kurang ya. Kalau seandainya langitnya lebih cerah lagi, pasti Gunung Pangrango di depan akan terlihat gagah, tapi kayaknya karena cuacanya juga agak berawan, jadi pemandangan khas Gunung Pangrango di kota Bogor, di Kabupaten Bogor ya, perbatasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, itu terhalang kayaknya. Tapi yang jelas apapun cuaca dan segala situasi dan kondisi yang ada, kita nikmatin aja ya, karena perjalanan kita yang masih cukup jauh, dan bersyukur sih sampai sejauh ini cuaca terlihat menjanjikan, dan juga jalur lalu lintas juga enak buat kita melakukan perjalanan. Oke guys, kita lanjut lagi. Setelah 20 menit kita berjalan dari Depok, akhirnya tibalah kita di kota Bogor. Kalau nggak salah ini kecamatan Bogor Utara ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Masih dengan lalu lintas yang sepi ya, cenderung sepi, yang pada akhirnya kita ya alhamdulillah jadi lancar perjalanannya. Nah, ini di depan kita ini ada bus Transpakuan, karena di dalam itu ada semacam terminal atau halte ya namanya ya.
bus Transpakuan yang kalau nggak salah itu rutenya itu sampai dengan Jalan Raya Kolonel Ahmad Kolonel Ahmad Syam, bukan Ahmad Yani. Kolonel Ahmad Syam yang menuju ke perumahan Sumarekon. Senang banget guys, kita bisa riding pagi-pagi tanpa ada kemacetan. Karena biasanya jalur sini nih kita agak ngantri nih, karena kita sedikit lagi mendekati lampu merah Talang ya. Dan biasanya di sini nih banyak pabrik dan banyak aktivitas warga ya, sehingga agak padat. Tapi pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjalan dengan selancar ini ya kan. Dan cukup nikmat ya ketika misalnya jalan tanpa ada hambatan seperti ini. Dan juga menghemat waktu yang paling penting. Di luar ekspektasi kita. Tadinya itu kita pikir Kota Bogor bakalan sibuk lah sebagaimana biasanya, tapi dengan 20 menitan ya dari Depok kita sudah sampai di wilayah ini. Walaupun mungkin kecepatan kita sebenarnya nggak tinggi ya, 40, 50, kadang 60. Kita sudah sampai di daerah Talang. Kenapa disebut Talang? Karena nanti di depan tuh di Jalan Raya Jakarta Bogor ada sebuah talang air ya yang terletak di atas di atas Jalan Raya Jakarta Bogor. Nanti sebentar lagi guys, di atas kita itu ada talang air. Dan talang air itu merupakan, ini dia di atas kita, itu merupakan peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda katanya begitu. Dan itu digunakan sebagai salah satu saluran irigasi untuk pertanian. Tapi informasi lengkapnya bisa dicari lagi ya di tempat yang lain. Saya hanya sekedar mungkin menduga-duga. Dan kita sudah sampai di perempatan JORR, Jakarta Outer Ring Road nih ya. Sebelah kiri itu masuk ke jalan tol. Kita ambil ke kanan ke arah Parung, atau ke Bogor Barat. Nah sekarang daerah ini sudah mulai berkembang pesat ya dengan adanya jalan tol di atas kita nih. Jadi kalau seandainya kalian mungkin yang beberapa tahun lalu tidak melewati jalur ini akan sedikit kaget juga ya, atau heran. Nah, ternyata jalur ini memang sudah berubah. Dan itulah ya bukti perkembangan pesat dari pembangunan. Kalau nggak salah nama jalan ini adalah Jalan Ki Haji Soleh Iskandar. Atau banyak juga orang Bogor bilang ini jalan baru ya guys. Mungkin karena tadinya itu belum ada jalur ini, maka disebut jalan baru. Dan walaupun sudah lama ya tetap aja akhirnya kebiasaan orang-orang kita itu memanggilnya itu ya jalan baru tetap ya, kayak nama pasar di Jakarta gitu. Walaupun pasarnya udah ratusan tahun yang lalu disebutnya pasar baru, padahal kan udah pasar lama ya.
Oke guys, setelah tadi kita melewati jalan baru atau jalan raya Ki Haji Soleh Iskandar, kita belok kiri ya, menuju jalan raya Yasmin yang nanti akan tembus ke terminal Bubulak. Dari terminal Bubulak kita akan menuju IPB Dramaga sampai dengan Ciampea, Lewiliang dan seterusnya. Mungkin kisah dan cerita perjalanan kita pada video kali ini cukup sekian ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan video berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih buat yang menonton sampai akhir, dan juga bagi yang baru saja menemukan channel ini, boleh banget untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Akhirnya dari kita cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.